Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah utus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti, mencontoh, meneladaninya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari di mana harta pangkat dan jabatan ketika itu tidak lagi berguna, yaitu di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khotib tidak pernah bosan untuk menasihatkan kepada kita semua, untuk mewasiatkan kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ikhwatal Islam bahwa bekal terbaik seorang mukmin itu adalah ketakwaan. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita kekuatan di dalam menempuh jalan-jalan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema ini cuplikan dari kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar, atau yang sering disebut dengan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansari. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar, fasallama alaihi. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang manakah yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama itu adalah yang paling terbaik dari mereka akhlaknya. Sebuah pertanyaan yang singkat kepada
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang singkat, namun memiliki urgensi yang sangat mendalam dan memiliki kesan yang sangat mendalam dalam agama ini. Karena perkara akhlak, perkara adab adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan dalam agama ini. Laki-laki ini datang bertanya kepada Nabi bukan tentang dunia. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tentang kemewahan dunia, tapi dia datang bertanya tentang agamanya, tentang syariat agamanya, tentang seorang mukmin, siapakah yang paling utama. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita jemaah. Ini menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang yang paling utama, tentang mukmin yang paling utama, mukmin yang paling baik. Bahwa beliau mengatakan bahwa yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi yang paling utama dan yang menjadi paling terbaik di antara kaum mukminin atau muslimin. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keutamaan seseorang pada pangkat dan jabatan serta kekuasaan, maka hanya orang-orang yang berpangkatlah yang memiliki potensi untuk menjadi yang paling utama atau menjadi yang terbaik. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keutamaan seseorang pada harta, maka orang-orang kaya, orang-orang yang berhartalah yang memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang paling utama. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keutamaan seseorang pada gelar akademiknya, maka orang-orang yang berpendidikan tinggi yang memiliki keutamaan, yang memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang paling utama. Tapi inilah Islam. Inilah agama Islam, agama yang indah, agama wasatiyah, agama pertengahan, cocok untuk semua kalangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan keutamaan seseorang pada pangkat, pada jabatan, pada kekuasaan, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan keutamaan seseorang pada harta yang melimpah ruah, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan keutamaan seseorang pada gelar akademiknya yang tinggi, sehingga setiap kita yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang kaya, yang tidak kaya, yang sekolah atau yang tidak sekolah tinggi, sama-sama memiliki kesempatan yang luas, kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik. Inilah agama kita, agama Islam, agama yang indah, agama yang sesuai untuk semua kalangan. Maka menjadi seorang mukmin yang paling utama, menjadi mukmin yang paling baik, itu terbuka lebar-lebar untuk semua kita. Maka jadilah mukmin yang baik, yaitu mukmin yang senantiasa memiliki akhlak yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini banyak sekali orang-orang tidak peduli dengan adab dan akhlak. Hari ini banyak sekali orang tidak memperhatikan etikanya, adabnya, akhlaknya, sehingga begitu mudah baginya untuk menghina, merendahkan, membuka aib
saudaranya, baik di alam nyata maupun di alam maya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa yang terbaik, yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya, karena ini berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Maka ketika seseorang itu menjadi seorang mukmin, maka dia harus memperhatikan akhlaknya, harus memperhatikan adabnya. Karena kesempurnaan iman seorang mukmin itu bergantung erat dengan akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ayyul mu'minina aqyas. Wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Wahai Rasul, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan, mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang sering mengingat-ingat kematian, dan mukmin yang paling bagus persiapannya menemui kematiannya. Ulaika aqyas. Mereka orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang banyak mengingat kematian adalah mereka orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Namun sayang sekali banyak dari kaum muslimin yang tidak perhatian dengan hal ini. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan tiba, bahwa kematian itu akan datang kepada setiap manusia, setiap yang bernyawa. Seorang ahli syair mengatakan, al-babu al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu ibarat pintu yang setiap orang pasti akan masuk darinya. Juga disebutkan al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribu. Bahwa kematian itu seperti gelas atau seperti cangkir yang setiap orang minum pasti menggunakannya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati atau pasti akan wafat. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kemanapun seseorang berlari, kemanapun seseorang ingin menyelamatkan dirinya, maka sekali-kali tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari kematian. Tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari kematian. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tegaskan dalam Al-Quran, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kabarkan wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian tafirruna minhu, lari darinya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala,
fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kalian. Kematian itu akan datang menjumpai kalian. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan dalam ayat yang lain, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan datang kepada kalian walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian yang Allah tabaraka wa ta'ala tentukan dari setiap makhluk, dari semua yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat kematian, maka dia akan senantiasa fokus dengan tujuan dia diciptakan. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa tujuan daripada kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang banyak, orang-orang yang sering mengingat-ingat kematian, maka dia akan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah menjadi mukmin yang paling utama, mukmin yang paling baik, dan jadilah menjadi muslim yang paling cerdas. Jadilah muslim yang senantiasa berakhlak yang baik, dan jadilah seorang mukmin yang senantiasa mengingat-ingat kematian agar senantiasa fokus pada tujuan kita diciptakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallah fa qad fazal muttaqun, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang pertama, khatib telah menyampaikan ayat-ayat Allah bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Maka oleh karena itu, fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan sisa umur, sisa hidup yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan umur yang Allah berikan kepada kita untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat terhadap agama kita. Nasihat yang indah dari seorang alim, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man la'iba bi umrihi, barang siapa yang bermain-main dengan umurnya, menyia-nyiakan umurnya, dayya'a ayyam hayati, ia telah menyia-nyiakan hari-hari dia menanam kebaikan. Wa man dayya'a ayyam hayati, dan barang siapa yang menyia-nyiakan masa-masa hari-hari dia menanam kebaikan, nadima ayyama hasadihi, maka kelak dia akan menyesal pada hari musim panen. Apa yang dia akan dapatkan, apa yang akan dia panen kalau dia tidak mempergunakan masa-masa untuk menanam. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal kebaikan dan jagalah lisan kita dari hal-hal menyakiti orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.